Pemecatan Coach Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia menimbulkan banyak cibiran bagi PSSI. Jelas saja, sebab pemecatan ini dirasa kurang masuk akal dan tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya itu, PSSI menunjuk Patrick Clifford sebagai penggantinya yang malah ini membuat para pendukung Timnas jadi tambah khawatir. Jangan salah, Clifford adalah pemain yang luar biasa. Tapi portofolionya sebagai pelatih masih belum terbukti. Sementara itu, sudah ada banyak pemain hebat yang gagal secara tragis saat terjun ke dunia kepelatihan. Siapa saja mereka? Berikut daftar 9 pemain hebat ini malah gagal berprestasi sebagai pelatih. Wayne Rooney. Tidak perlu panjang lebar menjelaskan kehebatan Wayne Rooney sebagai pemain. Bersama Manchester United, Waza pernah jadi striker paling mematikan di Premier League. Tapi karirnya yang berkilau sebagai pemain tidak berbanding lurus saat ia menjadi pelatih. Rooney mengakhiri kontraknya dengan kesepakatan bersama di klub Championship Plymouth Argyle. Pada Desember 2024, ia resmi tak lagi jadi pelatih klub divisi kedua Liga Inggris itu setelah serangkaian hasil buruk. Mantan penyerang Inggris ini mengambil alih Argyle di awal musim, tetapi rangkaian kekalahan membuat Plymouth terpuruk di dasar klasemen Liga. Dari 25 pertandingan, Rooney hanya meraih 5 kemenangan. Sementara 14 laga ia jalani dengan hasil kekalahan. Sebelum di Plymouth, Rooney juga tampil buruk sebagai pelatih Birmingham City. Di tahun 2023, Birmingham saat itu berada di peringkat 6 divisi Championship, malah jadi terjun bebas ke peringkat 20. Setelah masa-masa sulit di Birmingham City, Derby County, dan DC United, perjalanan karir Rooney sebagai pelatih tampaknya telah mencapai titik terendah. Bakatnya sebagai pemain jelas sama sekali tidak mencerminkan bakat kepelatihannya. Steven Gerrard. Sebagian dari kalian mungkin tidak setuju ada Steven Gerrard di daftar ini. Memang benar, karir Gerrard sebagai pelatih masih bisa dibilang mending dibandingkan dengan pelatih-pelatih lain di daftar ini. Setidaknya ia pernah menjuarai Liga Skotlandia bersama Glasgow Rangers, bukan? Tapi mari kita lihat lagi. Gerrard hanya dapat 1 trofi selama di Rangers. Padahal ia melatih klub Skotlandia itu selama 3 musim penuh. Dan perlu diingat, Rangers adalah klub besar yang memang sudah mendominasi Skotlandia bersama Celtic sejak lama. Namun prestasi itu nyatanya sudah cukup menggoda Aston Villa untuk merekrut Gerrard sebagai pelatih di tahun 2021. Proyek itu gagal, Gerrard menjalani 40 pertandingan bersama Villa dan hanya meraih rata-rata 1,18 poin per pertandingan. Unai Emery lah yang menggantikannya di Villa Park malah mampu membuat Aston Villa bangkit lagi. Kini, Gerrard melanjutkan karirnya di Saudi Arabia bersama Al-Ettifaq. Di situ, ia memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Georginio Wijnaldum, Demarai Gray, dan mantan striker Lyon Moussa Dembele. Namun, ia tampak masih saja kesulitan meracik tim yang mampu meraih kemenangan konsisten. Gary Neville. Sebagai pemain Manchester United, Gary Neville meraih 8 gelar Liga Premier dan 2 trofi Liga Champions. Membuatnya selalu disambut hangat saat kembali ke Theatre of Dream dalam perannya saat ini sebagai pandit untuk Sky Sport. Namun, sambutan serupa tampaknya tidak akan ia dapatkan jika kembali ke Valencia, di mana ia pernah menjadi pelatih kepala untuk waktu singkat antara Desember 2015 hingga Maret 2016. Penunjukan Neville sebagai pelatih Valencia mengejutkan banyak pihak, terutama karena ia tidak memiliki pengalaman manajerial dan tidak bisa berbahasa Spanyol. Dalam 28 pertandingan yang ia pimpin, Neville hanya mampu meraih 10 kemenangan. Timnya bahkan sempat dihancurkan 7-0 oleh Barcelona di ajang Copa del Rey sebelum ia akhirnya dipecat. Sejak saat itu, Neville menyatakan bahwa pengalamannya di Valencia membuatnya enggan kembali ke dunia manajemen. Edgar Davids. Edgar Davids pernah menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, mengendalikan lini tengah untuk tim-tim besar seperti Ajax, AC Milan, dan Juventus. Meskipun ia terkenal juga karena menerima 25 kartu merah sepanjang karirnya. Namun ia menutup karir bermainnya di lingkungan yang jauh lebih sederhana bersama Barnard, di mana ia diangkat sebagai pemain manajer pada Oktober 2012.
Awalnya, karir manajerialnya terlihat menjanjikan, tetapi situasi kemudian memburuk. Selama melatih Barnard, Davids membuat beberapa keputusan kontroversial, termasuk keinginannya untuk memakai jersey nomor 1 meskipun bermain sebagai gelandang dan menolak menghadiri pertandingan tandang yang membutuhkan perjalanan menginap. Ia mengundurkan diri pada Januari 2014 dengan catatan 25 kemenangan dari 68 pertandingan. 7 tahun kemudian, Davids kembali ke dunia manajerial bersama klub Portugal SC Olhanense. Tetapi hanya bertahan lebih dari 6 bulan sebelum dipecat. Peran terbarunya adalah sebagai asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda selama Piala Dunia Qatar 2022. Gianfranco Zola. Gianfranco Zola adalah playmaker dinamis yang bersinar bersama Parma, Chelsea, dan tim nasional Italia. Ia dikenal karena salah satu musim debut paling impresif dalam sejarah Premier League. Namun sebagai manajer, Zola tidak mampu mengulangi kesuksesan gemilangnya itu. Zola memulai karir manajerialnya sebagai asisten tim U21 Italia sebelum West Ham memberinya kesempatan pertama sebagai pelatih kepala pada September 2008. Meskipun berhasil menghindarkan tim dari degradasi pada musim 2009-2010, performa yang kurang konsisten membuatnya dipecat. Setelah itu, Zola melatih Watford dan mencatat musim pertama yang menjanjikan. Namun, performa tim yang menurun di musim kedua membuatnya kehilangan pekerjaannya. Hal serupa terjadi saat ia melatih Cagliari dan Birmingham City, di mana ia mengundurkan diri setelah rentetan hasil buruk. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo yang dikenal sebagai ikon ketenangan di lapangan selama karir bermainnya tampaknya kesulitan mentransfer aura otoritas tersebut ke sisi manajerial. Pirlo menghabiskan satu musim sebagai pelatih Juventus pada 2020-2021, di mana tim gagal memenangkan Serie A untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, hanya finish di posisi keempat. Meskipun berhasil meraih trofi Coppa Italia, prestasi tersebut tidak cukup untuk menyelamatkannya dari pemecatan, terutama setelah timnya gagal bersinar di Liga Champions. Pirlo kemudian melanjutkan karirnya di Turki bersama Fatih Karagümrük, tetapi ia hanya bertahan selama satu musim. Laporan bahwa ia mengizinkan pemain yang merokok saat istirahat babak pertama memberikan kesan bahwa ia bukanlah pelatih yang tegas atau disipliner. Peran terakhir Pirlo adalah bersama Sampdoria di Serie B, tetapi ia gagal membawa mantan juara Serie A tersebut kembali ke papan atas sepak bola Italia. Teddy Sheringham. Dengan torehan 146 gol di Premier League, Teddy Sheringham tercatat sebagai pencetak gol terbanyak ke-13 dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ia juga memegang tempat istimewa dalam sejarah Manchester United berkat gol penyama kedudukan di menit-menit akhir pada final Liga Champions 1999. Namun pencapaian gemilangnya sebagai pemain tak berpengaruh ketika ia memulai karir manajerialnya bersama klub League 2 Stevenage pada 2015. Hanya mampu meraih 7 kemenangan dari 33 pertandingan, Sheringham akhirnya diberhentikan oleh manajemen klub. Tak menyerah, mantan striker timnas Inggris ini melanjutkan karir kepelatihannya ke India bersama klub ETK yang berbasis di Kolkata. Sayangnya, peruntungannya tak berubah di sana. Sheringham hanya mampu memenangkan 3 dari 10 pertandingan sebelum akhirnya dipecat pada 2018. Thierry Henry. Setelah menikmati karir luar biasa sebagai pemain, Thierry Henry menghadapi tantangan besar untuk mereplikasi kesuksesannya sebagai manajer. Legenda Arsenal ini memulai karir kepelatihannya di tingkat senior sebagai asisten Roberto Martinez di tim nasional Belgia, sebelum mengambil alih posisi pelatih di klub lamanya AS Monaco pada Oktober 2018. Namun, ia hanya bertahan 3 bulan setelah dipecat karena hanya meraih 4 kemenangan dari 20 pertandingan. Pemain Monaco Alexander Golovin bahkan mengungkapkan betapa sulitnya Henry menyesuaikan diri di Stade Louis II saat itu. Henry kembali ke kursi pelatih sebelum akhir 2019, kali ini sebagai manajer klub MLS Montreal Impact. Dalam 29 pertandingan bersama klub asal Kanada itu, ia hanya meraih 9 kemenangan. Pemenang Piala Dunia 1998 ini mengundurkan diri pada 2021 dan tidak melatih lagi sampai sekarang. Diego Maradona. Semua orang setuju kalau Diego Maradona adalah pemain terhebat Argentina sepanjang masa.
Tapi kejeniusannya sebagai pemain itu gagal ia terapkan ketika menjabat sebagai pelatih timnas Argentina selama 2 tahun lamanya. Di bawah kepemimpinannya, raksasa Amerika Selatan itu nyaris tak lolos ke Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Dan mereka malah dihancurkan oleh Jerman dengan skor telak 4-0 di perempat final. Banyak penggemar Argentina mengkritik keputusan Maradona untuk tidak memasukkan Esteban Cambiaso dan Javier Zanetti yang baru saja memenangkan treble bersama Inter Milan ke dalam skuad. Setelah Piala Dunia, kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina tidak diperpanjang. Kurang lebih setahun kemudian, ia mengambil alih tim asal Uni Emirat Arab Al-Wasl dan membawa tim tersebut finish di posisi ke-8 dalam satu-satunya musimnya di sana. Itulah daftar nama-nama pemain legenda yang karirnya gagal sebagai pelatih. Tapi, kita juga tidak bisa memungkiri ada juga pemain hebat yang menjelma jadi pelatih hebat pula. Seperti contohnya Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, dan lainnya. Kita hanya bisa berharap dan mendukung Clifford agar ia tidak berakhir seperti nama-nama di daftar ini.